Selamat datang di ibadah online Gereja Mu'an. Hamba Tuhan dan segenap majelis menyambut Anda sekalian yang bergabung hari ini. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa pengumuman berikut. Gereja Mu'an mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut. Dan bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera di dalam layar ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening berikut. Ibadah segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom dan selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube Gereja Metodis Mu'an. Dan hari ini kita akan mengadakan kebaktian online bersama kami. Dan kiranya kebaktian online pada hari ini dapat memberkati kita semua. Dan juga firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi santapan rohani bagi kita semua yang ada di rumah. Dan juga tak lupa bagi kita yang mau memberikan persembahan kepada Gereja Metodis Mu'an untuk mendukung pelayanan kami, kiranya dapat disalurkan ataupun ditransfer di rekening di sini. Ya, so tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sabar untuk melayani Tuhan dan melayani Anda semuanya di dalam praise and worship sebentar lagi. Dan kami mau mengucapkan Selamat beribadah. Selamat pagi semuanya. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita menyembah Tuhan kita yang baik. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dia yang mati bagi kita, Dia yang hidup bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Mari sekali lagi kita nyanyikan bersama. Dia yang ada di dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, sungguh baik, sangat baik.
Dia baik bagiku. Oh oh oh, Dia sungguh baik, sangat baik. Dia baik bagiku. He is so good to you, and He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh oh oh, so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. One more time. He is so good to you. Good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh oh oh, He is so good. He really good to you and me. He's so good to you. Sing Jesus, Jesus, He's so good to you and me. One last time, Jesus, He's so good to you, you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita nyanyikan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari jemaat bersama-sama kita menyembah Tuhan kita. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu.
kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Mari jemaat sama-sama katakan, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu.呀，上帝的伟大不知多，将咱的蜡烛它不追寻，一生的夜水在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜乐都陪伴我，医治我必得牵引。万军之耶和华
主医治我必得牵引，如一将指向灯，奔跑昨天路。压伤的芦苇，它不知断；强壮的蜡烛，它不追熄。一生的夜水在他手里，平安喜乐都被盼望，平安喜乐都被盼望，医治我必得牵引，我敬着耶和华全能的主，医治我必得牵引，如鹰将指向灯，奔跑昨天路，医治我必得牵引，我敬着耶和华全能的主，医治我必得牵引，如鹰将指向灯，奔跑昨天路，宝贵是家的恩是我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，宝贵是家，宝贵是家的恩是我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是家的救恩，是我所立的约，你的爱永远不会改变，医治我必得牵引，我敬着耶和华全能的主，医治我必得牵引，如鹰将指向灯，奔跑昨天路，医治我必得牵引，我敬着耶和华全能的主，医治我必得牵引，如鹰将指向灯，奔跑昨天路，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kita boleh datang di hadapan Tuhan beribadah kepadanya. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama beribadah di dalam gereja, tapi kita yakin Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, menikmati segala puji-pujian kita, memberkati juga di dalam renungan firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini.
Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang daripada GMI Muen, Pendeta Yeti, beserta segenap majelis dan hamba Tuhan yang ada. Izinkan saya juga menyampaikan salam dari GMI Gracia, Merak Jingga kepada Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 8. Mari kita membuka Alkitab kita, Filipi 1 ayat 3 sampai 8. Saya akan bacakan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Filipi 1 ayat 3 sampai 8. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menaati dan melakukannya. Mari kita sekali lagi berdoa. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami boleh bersama-sama merendahkan diri kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu yang sempurna. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, layakkan kami untuk menerima kebenaran yang daripada-Mu. Ajarilah kami Bapa untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan surga, kami menyerahkan di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari sekalian, akhir-akhir ini kita mendengar pemberitaan yang mungkin menyedihkan hati kita. Ada sekitar 100 lebih para dokter yang seharusnya menjadi andalan daripada manusia untuk bagaimana mengatasi dan menyembuhkan sakit penyakit yang bernama COVID-19 ini. Tetapi ternyata mereka sendiri terinfeksi dan mereka sendiri pun tidak bisa disembuhkan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika kita melihat sebuah realita kenyataan yang demikian, apa yang diandalkan oleh manusia, manusia sendiri pun yang diandalkan tidak berdaya menghadapi sakit penyakit yang demikian. Kalau begitu, siapa lagi yang harus kita andalkan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, ketika menghadapi kondisi yang sama dengan orang-orang dalam dunia ini, kita harus memiliki keunikan. Cara hidup yang berbeda dengan cara hidup daripada dunia ini. Dengan kata lain, ketika manusia dalam dunia ini diperhadapkan pada situasi yang menurut dunia itu tidak punya pengharapan lagi, tetapi kita tetap yakin di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu adalah mungkin. Oleh sebab itulah di dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama merenungkan seorang pelayan Tuhan yang punya talenta yang luar biasa, yang memiliki potensi yang begitu baik, tetapi ternyata dia harus berada di dalam penjara. Dia berada di penjara bukan 1 atau 2 hari, dia berada di penjara bukan 1 atau 2 minggu, dia berada di penjara bukan 1 atau 2 bulan, dia berada di penjara selama 2 tahun. Dan pelayan Tuhan ini bernama Rasul Paulus. Dalam penjara, menurut orang-orang yang memusuhi Rasul Paulus, adalah bagaimana menghambat dia untuk tidak lagi memberitakan Injil. Tetapi kalau kita memperhatikan baik-baik,
Justru selama 2 tahun Rasul Paulus berada di dalam penjara itulah dia melakukan pekabaran Injil yang melampaui seumur hidup dia, melampaui pelayanan pengabaran Injil di luar penjara. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena di dalam penjara itulah dia menuliskan 4 surat. Ada 4 surat daripada Rasul Paulus yang ditulis di dalam penjara, yaitu surat Filipi, surat Kolose, surat Filemon, dan surat Efesus. Padahal waktu itu diperkirakan usia daripada Paulus tidak muda lagi. Dia sudah berada di usia pensiun, yaitu berapa? 65 tahun. Justru di dalam masa usia yang demikian, dia tetap dipakai oleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara, bukan saja memberkati penerima surat pada saat itu, tetapi juga menjadi berkat bagi kita sekarang ini. Dan kita juga mengimani, meyakini, bahkan sampai selama-lamanya surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus memberkati umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita hidup tidak berbeda jauh dengan Rasul Paulus yang berada di dalam penjara. Ketika masa-masa wabah penyakit melanda dunia ini, kita harus lebih banyak berada di rumah. Stay at home. Masa-masa kita berada di rumah, masa-masa kita bekerja di rumah, belajar di rumah, itu sebenarnya dalam tanda petik kita sedang berada di dalam penjara. Aktivitas kita tidak bisa bebas. Hari ini kita tidak bisa beribadah di dalam gereja. Mungkin saja bagi sebagian orang kita berpikir, ketika gereja menutup pintu, jemaat tidak bisa hadir di dalam gereja untuk beribadah, maka pelayanan pasti akan terganggu. Persembahan pasti akan berkurang. Mungkin saja pun banyak kegiatan daripada gereja pasti akan terhalang. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sudah mengamati hampir 6 bulan, setengah tahun, kita melalui hal-hal yang demikian. Kita patut bersyukur. Tuhan menolong kita dalam pelayanan sampai hari ini. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Sama seperti Rasul Paulus di dalam penjara, menuliskan tulisan suratnya dan disebarkan kepada jemaat-jemaat yang ada. Bahkan surat-suratnya ini melampaui waktu di sepanjang abad dan di segala tempat. Demikian juga ketika hari ini kita menyampaikan firman Tuhan secara online. Sesungguhnya firman Tuhan bukan hanya memberkati jemaat kita. Firman Tuhan juga memberkati saudara-saudari kita yang berada di luar kota. Mungkin juga anggota keluarga kita yang selama ini sulit untuk kita ajak datang ke gereja. Mereka belum mengenal Tuhan. Mereka tidak punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika ibadah secara online, kita beribadah di dalam gereja, bukan tidak mungkin anggota-anggota keluarga kita pun bersama-sama dengan kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, setiap tahun komisi misi daripada GMI Gracia Merajingga minimal mengadakan 2 kali KKR siswa di sekolah-sekolah yang ada. Kita mengundang beberapa hamba-hamba Tuhan dari Pulau Jawa. Pernah kita mengundang 13 pembicara dari Pulau Jawa untuk mengadakan KKR siswa, ya, ke sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah Kristen, yang non-Kristen juga kita masuk untuk mengadakan apa? Pembinaan moral dan karakter Kristiani. Ketika wabah penyakit melanda, kita bulan Februari mengadakannya sekali. Dan rencana kita di bulan Agustus ini akan mengadakan. Tetapi bulan Maret kita tahu wabah sudah melanda Indonesia.
Pada kesempatan itu, sebenarnya kami tidak punya rencana lagi mengadakan KKR siswa. Tetapi bersyukur oleh karena pelayanan KKR siswa sudah kita adakan sekitar lebih kurang 8-9 tahun berturut-turut setiap tahunnya. Salah sebuah sekolah, kepala sekolahnya memberitahu pada kita, mereka butuh ada pembinaan ini. Mereka butuh ada KKR. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menerima tawaran ini, membuat kami termotivasi. Akhirnya kami mengadakan rekaman di sekolah dia. Dari SD kelas 1 sampai 3, SD 4 sampai kelas 6, SMP, dan juga SMU. Jadi ada 4 khotbah direkam di sekolahnya. Bapak, Ibu, Saudara, semula kita berpikir orang tua murid, mereka pasti akan dalam tanda petik, alergi terhadap yang namanya KKR siswa. Tetapi ketika kita mengadakan KKR siswa dan rekaman disebarkan kepada setiap siswa-siswi dari SD sampai SMU yang ada, dan sebagian daripada orang tua mendampingi anak-anak mereka, karena ada sebagian mungkin membantu anak mereka untuk belajar dengan Zoom. Mendampingi anak-anak mereka, dan setelah selesai pembinaan, ada beberapa orang tua murid menelepon guru wali kelas, menelepon sekolah dan mengucapkan terima kasih. Hal ini memberitahu pada kita, sesungguhnya ketika kita berpikir pelayanan kita akan dibatasi, justru di masa seperti sekarang ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya. Hal ini tidak beda dengan jauh dengan kondisi Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat Filipi ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah berdoa dan bersyukur. Apa yang membuat Rasul Paulus bisa bersyukur, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Saya yakin dan percaya ketika Rasul Paulus di dalam kehidupan di dalam penjara itu, dia mungkin saja berpikir yang dia bisa lakukan adalah, di balik itu semua adalah mengabarkan Injil kepada pemerintah-pemerintah yang ada, kepada aparat-aparat yang ada, bahkan mungkin sampai raja dia punya kesempatan memberitakan Injil. Sehingga dia berpikir, setiap kali keadaan yang dihadapi, dia terus berdoa kepada Tuhan. Apa maksud daripada Tuhan di balik itu semua? Ketika dia mengerti, ini kesempatan mengabarkan Injil. Ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Dia bisa mensyukurinya. Bapak, Ibu, Saudara, bahasa Mandarin ada 2 huruf yang punya arti krisis, yaitu weiqi. Weiqi dalam bahasa Mandarin itu memiliki arti krisis. Tetapi 2 huruf weiqi ini berasal dari 2 kata, yaitu apa? Weixian dan Cihui. Weixian artinya apa? Bahaya. Cihui artinya apa? Kesempatan. Artinya di masa krisis itu sekalipun ada bahaya, tetapi tetap ada kesempatan. Rasul Paulus di dalam penjara, dia bisa memakai masa-masa krisis dia, masa-masa dia bahaya, tetapi ada kesempatan yang dia tahu ada maksud Tuhan di dalamnya. Di dalam ilmu pengetahuan, ada seorang yang bernama Isaac Newton. Saya yakin dan percaya bagi kita, waktu sekolah kita pasti ingat nama ini, yaitu penemu teori gravitasi. Pernahkah kita berpikir bagaimana Isaac Newton bisa menemukan teori gravitasi ini? Ada cerita yang unik di balik ini semua. Waktu itu, Isaac Newton juga sedang menjalani proses belajar di dalam rumah. Kenapa? Karena waktu itu di Inggris juga sedang dilanda wabah penyakit sama seperti sekarang ini. Sehingga Isaac Newton tidak bisa pergi ke kampus, pergi ke sekolah untuk belajar. Sehingga dia harus belajar di rumah. Suatu hari ketika dia mengerjakan tugas dia pergi ke ladang. Di sana ada pohon apel.
Dan saat itulah dia melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Dan ketika apel jatuh dari pohon itulah, dia terheran dan dia berpikir, mengapa? Saudara-saudari, coba kita berpikir sejenak. Sebelum Isaac Newton menyaksikan apel jatuh dari pohon, sudah pernah nggak orang lain menyaksikan apel jatuh dari pohon? Saya yakin dan percaya pasti banyak orang yang sudah pernah melihat apel jatuh dari pohon. Sebelum Isaac Newton melihat apel jatuh dari pohon, pasti ada orang lain lebih dahulu yang sudah menyaksikannya. Tetapi hanya Isaac Newton itu sajalah yang bertanya. Sesuatu yang biasa terjadi, sesuatu yang umum terjadi, lalu dia bertanya apa? Mengapa itu terjadi? Sehingga muncullah sebuah ilmu pengetahuan, sebuah langkah awal yang baru tentang hukum gravitasi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita diperhadapkan pada kondisi yang sama di seluruh dunia. Wabah penyakit yang ada. Tetapi dalam menjalani semua, kita harus belajar juga seperti Rasul Paulus, seperti Isaac Newton bertanya, apa maksud Tuhan di balik itu semua? Berdoa di hadapan Allah untuk mengerti maksud Tuhan. Sehingga kita bisa mensyukurinya. Ada seorang detektif yang terkenal. Seorang detektif yang terkenal, dia bisa mengungkapkan tindakan kriminal yang sesulit apapun. Bahkan dengan cara yang kadangkala di luar pikiran kita. Singkat cerita, suatu hari ada terjadi kejadian kriminalitas pada tengah malam. Keesokan paginya, detektif datang untuk mengusut. Dari bukti-bukti yang ada, sepertinya kesulitan untuk mendapatkan siapa pelaku utama daripada kriminalitas tersebut. Ketika detektif terus mengamati dan melihat apa dan bagaimana mengungkapkan kasus ini, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing. Dia melihat gonggongan anjing tersebut, kemudian dia mengusut. Kemarin malam, ketika kasus terjadi, apakah anjing ini menggonggong? Ketika diusut-usut, anjing ini tidak menggonggong. Dan pada saat itu jugalah detektif itu bisa menemukan siapa pelaku utama. Oleh sebab itu, teori yang diungkapkan oleh detektif itu dikenal sebagai apa? Teori anjing tidak menggonggong. Kenapa detektif ini bisa menemukan pelaku utama kriminalitas tersebut? Jawabannya sederhana. Anjing tidak menggonggong oleh karena pelaku utamanya orang yang dikenal oleh anjing tersebut. Dengan kata lain, detektif ini bisa mengungkapkan sesuatu yang di luar pemikiran kita, di luar yang kita duga selama ini, dengan terus bertanya. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sama seperti Paulus di masa-masa krisis, dia terus berdoa pada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Ketika dia mengerti, dia bisa mensyukurinya. GMI Gracia Merak Jingga selama masa-masa pandemi ini. Semula kita juga berpikir bahwa pelayanan kita akan sulit. Persembahan pasti juga akan terpengaruhi. Padahal biaya operasional gedung itu begitu banyak. Kita harus juga membiayai begitu banyak supir, satpam, pekerja, dan hamba Tuhan. Dan kita ada 8 pos PI yang ada. Tetapi ketika kita sudah menjalani 6 bulan, biasanya ketika orang onsite beribadah, itu kebaktian umum kita sekitar 450 sampai 500 orang. Rata-rata setiap minggunya. Tetapi ketika kita sudah beribadah secara online, kita bisa melihat view orang yang mengikuti YouTube, menyaksikan, mengikuti ibadah, setiap minggunya rata-rata 1000 view.
Dan satu view kadangkala ada 3-4 orang yang ikut menyaksikannya. Dengan kata lain, di dalam satu ibadah saja, satu minggu itu saja, ada sekitar 2-3-4 kali lipat daripada ibadah umum. Saya menerima banyak WhatsApp, telepon, jadi teman-teman yang dulunya sudah tidak datang ke gereja. Ada juga jemaat yang berada di Pulau Jawa, ada yang berada di luar negeri. Mereka punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan, mereka begitu bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara, semula hal ini tidak pernah kita duga sama sekali. Sama seperti Rasul Paulus di dalam penjara menuliskan surat-suratnya, dia tidak pernah menduga surat-suratnya akan menjadi kitab suci. Demikian juga di dalam ketaatan kita melakukan pelayanan seturut kehendak Tuhan. Banyak hal di luar dugaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi tahu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Tapi yang membuat Rasul Paulus terhibur dan dikuatkan adalah jemaat Filipi sekalipun mengetahui dia berada di dalam penjara, mereka tetap di dalam persekutuan pengabaran Injil di dalam Tuhan, terus mengabarkan Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Mereka tetap setia melayani sekalipun ada masalah, ada krisis, ada ujian, ada pencobaan yang mereka hadapi, mereka terus bisa melayani. Kalau kita membaca semua surat daripada Filipi ini, bukan mereka tidak menghadapi masalah. Mereka menjumpai masalah. Bapak, Ibu, Saudara, setia melayani di masa-masa aman, baik, lancar, itu sesuatu yang biasa. Tetapi tetap setia bisa melayani, memenuhi panggilan Tuhan, ketika ada penjara, ketika ada kesulitan, ketika ada permasalahan, tetap setia melayani. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Rasul Paulus mengetahui kondisi jemaat Filipi yang demikian, dia bersuka cita. Kenapa? Karena jemaat Filipi, para pekerja pelayan Tuhan di Filipi, mereka tetap setia melayani. Sebab itulah Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dia mengatakan, jadi sebelum ke sana saya akan sampaikan dulu. Dia mengatakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dengan kata lain, Rasul Paulus memberitahu kepada mereka bukan hanya sampai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini bagi mereka, Tuhan juga akan menolong mereka sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, ayat firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup bagi saya di dalam pelayanan. Saya yakin dan percaya Tuhan yang memanggil saya adalah setia. Tuhan juga akan mampukan saya sampai akhirnya. Ayat firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman di dalam hidup saya dalam menghadapi berbagai pergumulan pelayanan, krisis, dan masalah dalam pelayanan. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara di dalam pelayanan pasti akan jumpai masalah. Tetapi kalau kita tahu ini ada pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi kita, maka Tuhan juga akan meneruskannya sampai akhirnya. Berbahagia kita yang mengerti rahasia firman Tuhan ini. Ini bukan hanya sekedar rahasia, ini juga sebuah kalimat motivasi bagi kita untuk tetap melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, hal-hal yang kita hadapi, sekalipun ada kesulitan, ada hal-hal yang negatif, tetapi di balik semua itu ada hal-hal yang positif. Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah rahasia daripada Rasul Paulus bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Kenapa?
Karena melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Saudara-saudari yang terkasih, semua kita menghadapi masa-masa pandemi yang sama. Tetapi mari kita melihat hal yang positif di balik ini semua. Hubungan keluarga dengan sesama keluarga bisa semakin lebih baik. Sekalipun ada orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kita masih bisa memperoleh makanan untuk kita makan, tempat tinggal untuk kita tinggal, itu semua juga patut kita syukuri. Ketika kita bisa bersyukur, di sanalah rahasia sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi secara klasik. Suatu hari ada seorang ibu yang sudah tua. Dia punya 2 orang anak. Anak sulung itu jual payung. Anak bungsu itu menjual es krim. Setiap hari ibu ini sedih. Setiap hari wajah ibu ini murung. Kenapa? Musim hujan, dia sedih anaknya yang jual es krim tidak laku. Musim panas, dia juga sedih anaknya yang jual payung tidak laris. Jadi hari demi hari, musim hujan, musim kemarau, ibu ini sedih. Suatu hari ada orang memberitahu kepada ibu ini, Ibu tidak bisa mengubah cuaca, tetapi ibu bisa bagaimana mengendalikan pikiran ibu. Coba ibu berpikir, waktu musim hujan, anak ibu yang jual payung itu laku keras. Waktu musim kemarau, musim panas, anak ibu yang jual es krim laris. Dan ibu ini taat. Ketika dia taat, di musim kemarau dia bisa bersukacita. Di musim hujan dia tetap bisa bersukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inilah cara hidup kita sebagai umat Tuhan. Karena kita berjalan di dalam Tuhan, selalu berpengharapan di dalam Tuhan, pasti ada hal-hal yang positif di balik segala sesuatunya. Oleh sebab itu, saya mengharapkan setiap kita juga bisa demikian. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat saya yang bekerja di bank. Ketika dia mentransfer uang perpuluhannya, dia mengatakan kepada saya bersyukur masih punya pekerjaan sehingga saya bisa memberikan perpuluhan ini. Saya rasa ini patut disyukuri bagi setiap kita. Hari ini kita masih bisa bekerja, masih bisa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Kita patut bersyukur. Padahal begitu banyak orang-orang di luar, mereka sudah kehilangan pekerjaan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan. Yang mengerti firman Tuhan, melakukannya. Dan saya mengharapkan setiap jemaat MUEN di tempat ini selalu berdoa pada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan mensyukurinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekalipun kami tidak berdaya mengubah keadaan seperti apa yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya di balik segala keadaan yang terjadi ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Oleh sebab itu Bapa, ajarilah kami untuk mengerti kehendak-Mu, untuk mengerti rancangan-Mu di balik segala sesuatu. Dan Tuhan tolong kami juga untuk senantiasa mensyukuri untuk segala sesuatu yang terjadi. Sehingga hidup kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena kami tahu inilah yang diinginkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Dengarkanlah doa kami Bapa yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们领受上帝的祝福。 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。上帝祝福你们。 Demikianlah ibadah online kita pada hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Dan bagi teman-teman sekalian yang mau mendukung YouTube channel kami, boleh like, share, and subscribe. Ya. So, sampai jumpa minggu depan. God bless you all and Happy Sunday.